belajar materi muatan bahasa Indonesia di tema 4, subtema 1 dan 2. Nah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita akan belajar materi tentang ciri lingkungan rumah dan sekolah yang bersih dan sehat. Serta nanti di situ ada makna kata yang berhubungan dengan lingkungan tadi. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kalian masih ingat tentang hadis kebersihan yang berbunyi at-tahuru satrul iman. Nah, kebersihan itu sebagian dari iman. Jadi orang yang beriman itu mencintai kebersihan. Nah, sekarang kita mulai ke pembelajaran ya. Nah, kalian perhatikan di sini. Jadi di situ ada teks percakapan antara hewan cicak dan kecoa. Nah, mengapa di sekitarmu banyak sampah dan kecoa? Manusia selalu membuang sampah ke sini. Jika kamu jadi manusia, apa yang akan kamu lakukan? Aku akan membuang sampah ke tempatnya. Kalau tidak, rumah akan kotor dan bau. Rumah juga akan menjadi sarang penyakit karena banyak kuman. Lalu cicak menjawab, setuju, kita harus membudayakan hidup bersih dan sehat. Nah, dari percakapan tadi antara hewan cicak dan kecoa, di situ mereka itu menggambarkan keadaan rumah yang gimana deh, yang kurang bersih ya. Karena apa? Banyak sampah yang berserakan sehingga rumah itu nanti akan menjadi sarang kuman. Nah, kalau sudah banyak kuman nanti mengakibatkan banyak penyakit sehingga yang menghuni rumah itu nanti gampang terkena penyakit. Nah, jadi Ustazah berharap kalian bisa menjaga kebersihan rumah ya. Apalagi rumah itu kan selalu kita huni setiap hari ya Dek ya. Jadi harus dijaga kebersihannya. Nah, sekarang bagaimana ciri-ciri rumah yang sehat itu? Nah, di sini. 1, tidak ada sampah yang berserakan ya. Jadi rumahnya itu bersih. Kemudian debu-debu itu selalu dibersihkan. Jadi kalau rumah yang bersih itu debunya itu juga tidak ada ya. Yang ketiga itu peralatan rumah tangga tersusun dengan rapi ya, tidak berserakan di mana-mana. Apalagi di dapurnya itu wah, banyak sekali panci, piring di lantai lah, itu bukan rumah yang rapi ya. Rumah yang rapi itu peralatan rumah tangganya tersusun rapi. Kemudian yang keempat, halaman rumahnya juga rapi deh. Nah, tidak banyak sampah, tidak banyak daun ya. Kalaupun ada sampah atau dedaunan yang jatuh itu segera dibersihkan. Kemudian yang kelima, sampah-sampah selalu dibuang pada tempatnya ya. Tempatnya di tong sampah ya. Ingat-ingat itu. Kemudian yang keenam, ciri rumah yang sehat itu tanaman bunga harus harus disiram setiap hari. Biar apa? Biar tidak layu, biar tumbuh subur. Sehingga bagaimana rumahnya itu terlihat sejuk, terlihat segar karena banyak tanaman-tanaman. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang terakhir, pot bunga itu juga harus ditata, harus disusun dengan rapi ya. Tidak ada tanaman, ada pot tapi tidak rapi sehingga tidak enak dilihat. Nah, seperti itu adalah salah satu ciri-ciri rumah yang sehat. Nah, sekarang kita akan belajar tentang makna kata yang berhubungan dengan lingkungan rumah. Nah, di sini ada kata bersih ya. Kata bersih. Bersih itu artinya adalah terhindar dari kuman itu ya. Artinya adalah bersih. Kemudian kata yang kedua itu adalah sehat ya. Sehat adalah bebas dari penyakit ya. Yang ketiga itu adalah rapi ya. Rapi itu artinya teratur dengan baik, teratur ya, tidak berantakan. Nah, itu adalah rapi. Nah, kemudian sekarang kita memasuki lingkungan sekolah ya Dek ya. Kalau tadi itu adalah lingkungan rumah. Nah, sekarang kita memasuki lingkungan di sekolah. Nah, sekarang di sini
juga ada teks percakapan lagi. Nah, itu ada ibu guru sama anak-anak ya. Mereka sedang belajar di kelas. Nah, tahukah anak-anak ibu bagaimana kelas yang tidak bersih? Tahu Bu, kelas yang tidak bersih banyak sampah yang berserakan Bu. Benar Bu, kelas yang tidak bersih juga banyak kuman Bu. Nah, bagus anak-anak ibu, sampah harus dibersihkan, kemudian dipisahkan. Ada sampah basah dan juga ada sampah kering. Kita harus selalu menjaga kebersihan ya Nak. Nah, jadi teks di sini itu menggambarkan keadaan lingkungan sekolah yang bersih ya. Berarti kalau bersih itu tadi sampahnya harus dipisahkan ya, antara sampah organik dan juga sampah anorganik. Nah, jadi tidak ada sampah juga yang berserakan di dalam kelas ya, sehingga kita bisa nyaman untuk belajar di kelas. Nah, untuk mengetahui ciri-ciri sekolah yang bersih itu bagaimana? Nah, kita lihat di sini. 1. Ciri-cirinya ruang kelas selalu bersih dan rapi ya, bersih, rapi, kalau perlu wangi. Nah, itu nanti saya yakin kalian juga akan nyaman belajar di kelas kalau kelasnya bersih, rapi ya. Kemudian halaman kelas tidak ada sampah. Nah, di luar kelas juga tidak ada sampah ya Dek ya. Jadi rapi kalau dilihat. Kemudian disediakannya tempat sampah organik dan anorganik. Di sekolah kita sudah ada ya tong sampahnya anorganik dan organik. Nah, itu nanti kalian bisa memilah-milah. Nah, ini masuk sampah yang organik, ini yang anorganik. Nah, kemudian tanaman di halaman sekolah tertata rapi ya. Jadi kalau sekolahnya ada tanamannya di halaman itu tertata dengan rapi ya. Kemudian yang selanjutnya adalah disediakannya tempat mencuci tangan ya, ada wastafel. Nah, seperti itu. Kemudian kebersihan kamar mandi itu selalu diperhatikan ya. Jadi ciri sekolah yang baik itu juga memiliki kamar mandi yang bersih ya. Oke, itu. Kemudian apa yang harus kita lakukan supaya sekolah kita itu harus selalu rapi? Nah, 1. Menyapu lingkungan sekitar sekolahan ya. Kemudian yang kedua, menjaga kerapian dan kebersihan kelas. Ada banyak cara ya, antara lain menyapu, mengelap jendela, membersihkan papan tulis, membersihkan almari, dan sebagainya ya. Kemudian yang ketiga adalah merawat tanaman sekolah ya. Kita juga punya kewajiban untuk merawat tanaman sekolah biar sekolah kita itu sejuk, dingin, rindang gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah membuang sampah di tempat sampah. Ini adalah kunci yang terpenting ya. Jadi sekolah yang baik itu adalah warga sekolahnya itu sadar akan sampah ya. Jadi sampah itu harus dibuang di tempat sampah ya, bukan di sembarang tempat ya. Kemudian yang terakhir adalah selalu menjaga kebersihan kamar mandi ya. Kalau selesai menggunakan kamar mandi itu disiram ya, dijaga kebersihannya. Nah, itu adalah lingkungan yang sehat di sekolah. Nah, sekarang kita memasuki materi makna kata yang berhubungan dengan lingkungan sekolah. Nah, di sini ada mungkin di sini ya ada kata kemoceng, kain pel, vas. Nah, itu berhubungan juga dengan kebersihan ya. Jadi kemoceng itu adalah pembersih debu ya. Kemudian kain pel itu adalah kain yang digunakan untuk mengeringkan lantai ya. Mungkin biasa Pak CS itu kan kalau kelasnya kotor atau licin itu menggunakan kain pel. Kemudian vas itu adalah tempat bunga. Nah, sekarang kita memasuki materi tentang membuat laporan pengamatan berdasarkan teks dan bacaan ya. Jadi di sini sudah ada gambar, sudah ada teks ya. Sekarang kalian ingin membuat laporan. Laporan apa isi teks yang telah kamu baca? Nah, kamu bisa melihat
dari teks itu, atau kamu juga bisa melihat dari gambar yang sudah disajikan ya. Di sini ada teks judulnya hindari rumah yang tidak bersih. Saya bacakan ya. Nah, nanti kita akan membuat laporan bersama-sama. Rumah yang tidak bersih harus dihindari. Rumah yang tidak bersih banyak kuman. Kuman inilah yang menyebabkan penyakit. Jika sakit, berbagai kegiatan akan terganggu. Badan akan terasa lemah dan lesu. Nafsu makan pun akan berkurang. Rumah yang tidak bersih banyak penyebabnya. Bisa saja karena rumah jarang dibersihkan. Sampah dibuang sembarangan dan tidak diolah. Sampah akan menumpuk dan menjadi bau. Tumpukan sampah inilah yang akan menjadi sarang penyakit. Nah, kita akan membuat laporan berdasarkan teks itu tadi ya. Nah, seperti ini. Laporan hasil pengamatan, atau ini mungkin bisa saja informasi yang kita ambil dari teks bacaan itu ya. Nah, ini laporannya dari Bu Siti. Nah, rumah tidak bersih. Ini merupakan contoh rumah yang tidak bersih. Sampah banyak berserakan di mana-mana. Sampah tidak dibuang pada tempat sampah. Sampah inilah yang nantinya akan menjadi sarang sumber penyakit yang dapat mengganggu aktivitas anggota keluarganya. Kita harus selalu menjaga kebersihan dan kerapian rumah kita. Nah, seperti itu ya, itu adalah contoh dari Bu Siti. Kalau kalian ingin membuat laporan, gunakan dengan bahasa sendiri, tetapi harus masuk atau harus nyambung dengan teksnya atau gambarnya ya. Nah, demikian yang dapat Ustazah sampaikan, semoga dapat dipahami. Nah, sekarang jangan lupa langsung dikerjakan BDD 4 muatan bahasa Indonesia subtema 1 dan 2 ya. Mungkin itu yang dapat Ustazah sampaikan. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.